Rendah terasa indah bila kita terbuai dalam alunan cinta. Sedapat mungkin terciptakan rasa keinginan saling memiliki. Namun bila itu semua dapat terwujud dalam satu ikatan cinta, tak semudah seperti yang pernah terbayang menyatukan perasaan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Obrolan Orang Dalam bersama saya, Buni. Obrolan Orang Dalam adalah podcast yang menyajikan percakapan seru, penuh candaan dan informatif seputar politik dan pemerintahan yang ditayangkan melalui YouTube DPRD Jombang. Kami menghadirkan langsung wawasan dari orang dalam untuk mengupas isu-isu menarik agar Sobat Orda lebih paham peran di balik layar. Pada kesempatan ini kita akan membahas topik-topik yang ringan dan santai nih. Pasti Sobat Ordal juga penasaran kira-kira ada topik dan celetukan apa sih yang ada di episode pada hari ini. So, untuk Sobat Ordal, tonton podcast ini dari awal sampai akhir nanti. Pada hari ini kita kedatangan narasumber. Bisa diperkenalkan dulu nih Pak? Siap. Monggo. Nama saya Jawahirul Fuad, saya di Komisi A. Panggilannya sinten nih? Jawahirul. Pak, kepanjangan Pak ya wis, Jawahirul, tak ganti. Pak Jawa nanti tak panggil. Jadi teman kuliah saya manggil saya Jawa. Oh Jawa? Ya. Beneran Jawa? Ya. Masa Pak Jawa gitu? Iya. Ini dipanggilnya juga Pak Jawa di sini? Iya. Oke, Pak Jawa, kayak Pulau Jawa berarti. Oke, kemudian Pak? Sebagian manggil saya Pak Lurah karena kebetulan saya mantan kepala desa di Desa Tambar, Kecamatan Jogoroto. Saya 10 tahun menjadi kepala desa di Desa Tambar. Berarti kalau sekarang bukan Pak Lurah lagi, Pak Dewan. Sudah ganti Pak D sekarang panggilannya. Ya. Yaudah saya panggil Pak D aja ya, Pak Siap. Dewan. Nggih. Tadi kegiatannya apa saja Pak? Rapat pagi siang hari ini tiga kali tadi, salah satunya terkait di alat kelengkapan saya di Bapemperda. Jadi pertemuan dengan saudara-saudara dari Bapenda terkait pendalaman PBB, Apa itu Pak? pajak bumi dan bangunan. Oh pajak. Tadi membahas tentang itu ya. Ya, Berarti sekarang udah mulai capek nih Pak? enggak lah, Oh enggak, ya excited ya Pak ya ini? dikit. Excited dikit. Iya, harus semangat. Oke, harus semangat terus. Soalnya udah melewati 3 rapat nih dari pagi sampai Iya. sekarang udah siang nih Sobat Order. Oke, sebelum pertanyaan-pertanyaan yang berat ya, kayaknya ini kita santai ya, seperti di awal tadi kita udah bilang bahwa ini akan santai-santai. Nggih Pak, nggih. Ini yang santai Iya, apa berat nih Pak? jangan berat-berat. Oh, soalnya tadi udah berat ya Pak ya. Sekarang yang santai-santai dulu aja. Oke, kalau kita bicara tentang politik, orang kan mengira bahwa politik itu berat, kemudian juga kaku gitu kan Pak. Tapi setiap orang juga pasti punya alasan kenapa memilih jalan berpolitik, kan gitu nggih Pak nggih. Kalau boleh diceritakan sedikit nih, awalnya apa yang mendorong jenengan menjadi dewan? Oh, Sebelumnya ini nih Pak, udah berapa periode? saya 2 periode. Ini sekarang 2 periode? Kepala desanya. Oh kepala Untuk desanya. anggota DPR baru. Oh baru sekarang. Kenapa kok beralih dari kepala desa ke anggota memilih untuk jadi dewan? Berawal dari kepala desa,
selama kurang lebih 10 tahun. Jadi ada dorongan dari diri saya untuk terus bisa berbuat untuk masyarakat. Di saat saya menjadi kepala desa berarti yang dibicarakan dan dijadikan objek adalah satu desa tersebut. Nggih. Kemudian ada keinginan untuk bisa berbuat lebih. Nah, yang ada pikiran saat itu ya menjadi seorang anggota dewan. Dan alhamdulillah pertama saya ikut dan alhamdulillah saya jadi Oh ini masih pencalonan pertama juga? pertama Dulu kepala desanya di mana Pak? di Desa Tambar di Kecamatan, Jogoroto. oh di Jogoroto. Sekarang dapilnya dapil? Dapil 2 Oh dapil 2. Salah satunya juga Jogoroto itu? Jogoroto. Oh salah satunya juga Jogoroto. Oke, waktu pertama kali duduk nih Pak sebagai anggota DPRD ya, Kabupaten Jombang, yang paling sesuatu yang bikin kaget atau yang langsung berkesan deh Pak? Ya jas itu. Apa? Kan pakai jas itu. Oh pakai jas, emang kenapa Pak? Nggak pernah pakai jas saya. Oh emang kepala desa nggak pernah pakai jas? Jadi selama hidup saya pakai jas itu pas menikah. Akad Oh, nikah itu dan kemarin pas pelantikan. tak kirain apa sih ini, lucu sih ini. Jadi pakai jas itu 2 jarang. kali itu ya. Oh 2 kali. Pertama saya di saat menikah dan pelantikan itu. Tapi ganteng sih lumayan. Oke, bisa diulang lah ya Pak ya pakai jas. Oh jadi kalau kepala desa nggak pakai jas ya? Enggak. Nyantai-nyantai. Kita pakai pakai batik itu. Oh, pakai batik ya yang Putih sering. ya. Oke. Kemudian kalau orang lain lihat, saya sendiri pun juga kalau lihat anggota dewan kan kayak wah keren nih jadi DPR gitu kan Pak. Kalau kenyataannya menurut Bapak gimana? Anggota DPR harus keren. Oh harus keren. Harus keren dalam artian apa yang dilakukan dan apa yang diperbuat untuk masyarakat harus keren. Kayak gitu. Kalau penampilannya? Ya haruslah. Penampilannya juga harus gagah gitu Pak, bijaksana Nggak gitu. harus gagah. Jadi di saat bentuk rasa syukur kita adalah di saat kita bisa menjaga diri, kita bisa menjaga penampilan kita biar dilihat orang enak, itu juga merupakan satu rasa syukur kita. Nggih. Tadi ada yang kelewat nih Sobat Ordal. Tentang latar belakang pendidikan dari seorang Pak Dewan nih. Saya mulai kecil sekolah saya berlatar belakang agamis ya. Jadi saya di MI Al Ilham Mejoyo Saringgudo karena kebetulan saya memang lahir di Nggudo di Desa Mejoyo sana. Kemudian saya sanawiyahnya di MTS Haji Agus Salim Di mana itu? di Nggudo. Oh di Gudo. Di sanawiyah. Kemudian saya pernah di Sultan Agung Tebuireng, saya pernah di SMA Nurul Jadid di Paiton Probolinggo, saya pernah di SMA Surabaya. Kok banyak banget Pak? Saya Berapa kali? pindah-pindah ya. Saya pindah-pindah. Dan terakhir saya kuliahnya di Undar, Oh Jombang. kuliahnya di Darul Ulum Jombang. Darul Ulum Jombang. Kok banyak ya tapi SMA-nya Pak? Hmm. Bapak kelas 10 di mana, kelas 11 di mana? Kayak pindah-pindah gitu ya. Iya, Nggih. Kemudian kuliahnya di Darul dan Ulum. ambil jurusan apa Pak? Hukum. Oh ambil jurusan hukum. Nggih. Kemudian apa lagi nih? Oh ya, tadi Kuni mencari informasi nih tentang jenengan. Ketika pemilihan kemarin dapat sekitar 9.645 suara secara keseluruhan. Itu kan juga suara yang tinggi ya Pak ya untuk ukuran DPRD Kabupaten Jombang. Kalau menurut jenengan nih, kenapa masyarakat kok bisa percaya kayak jenengan? 8.000 sekian itu suara di Kecamatan Jogoroto yang alhamdulillahnya terutama saya terima kasih kepada masyarakat Desa Tambar yang begitu luar biasa membantu dalam proses saya. Kemudian di desa-desa di Jogoroto semuanya, teman-teman dan semuanya turut membantu. Jadi memang saya kemarin itu memang dipermudah terkait itu. Jadi saya hanya fokus di satu kecamatan dan itu sudah luar biasa untuk jumlah
yang saya dapatkan dari satu kecamatan itu. Udah banyak dari situ ya Pak ya? Ya, Kok bisa percaya kenapa Pak? Apa karena dulu jadi kepala desa dan ternyata Bapak bisa membuktikan track record? pastinya kita masyarakat kenal lah, tahu, Iya. jadi tahu. Yang penting kan itu dulu. Karena memang rumahnya di Jogoroto, jadinya ya kita nggak kesulitan untuk lebih memperdalam pengenalan kita kepada Masyarakat. masyarakat Berarti emang asli lahirnya di Gudo tapi rumahnya di di Jogoroto. Jogoroto. Di Kemudian jadi Tambar. kepala desa 10 tahun. Ya, Itu kan lama juga 10 tahun. Tapi ada perbedaan nggak sih Pak antara kepala desa sama, pasti perbedaannya signifikan. Kalau perbedaan kan tentu aja ada ya. yang jelas secara gampangnya panggilannya sudah beda. Kalau dulu Pak Lurah, sekarang Pak Dewan. Oh Itu gitu. yang pertama. Yang kedua pastinya juga saya mengapresiasi seorang jabatan kepala desa, Iya. di mana di saat dia dipilih masyarakat, dia selalu bertemu dengan mereka pagi, siang, sore bertemu dengan masyarakat. Artinya beban moral seorang kepala desa itu lebih luar biasa. Nah, seorang anggota DPR mungkin lebih 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 dimudahkan terkait itu, karena jadwal rapat kita, jadi kita nggak setiap hari ada di rumah. Kita kan ada jadwal rapat, kita ada kunjungan. Oke. Kalau dulu kepala desa seringnya di rumah aja. Iya, Di desa situ kan. iya, Oh gitu. Kalau jadi dewan kan lebih ya tadi luas lagi ya Pak ya. iya, iya. Nggak selalu di Hanya satu ya, desa. satu desa. Terus juga mungkin keluar kota juga ya Pak ya. Keluar kota juga. Luar kota. Tapi menikmati kan Pak ya. Kadang Oh kadang. Tapi kadang juga. lebih nikmat. Oh Ya kita menikmati itulah. oke. Oke. Tentu saja juga kepercayaan dari masyarakat, terutama masyarakat Jogoroto kan membawa amanah yang besar kan Pak ya. Ya, Beban juga ada. Sebenarnya di DPR ini jenengan ini masuk di komisi mana Pak? Di Komisi A, Di komisi A. Pemerintahan. Kalau selain di komisi A tergabung dalam AKD apa saja Pak? Bapemperda. Bapumperda. Itu ngapain Pak? Ya, kita bahas terkait perda, perbub. Nggih. Kalau selama duduk di komisi A, ada isu atau persoalan yang sering muncul nggak Pak? Yang paling sering dibahas lah di komisi A. Akhir-akhir ini atau enggak selama Bapak menjabat deh? Jadi luar biasa pengalaman yang didapat. Masyarakat itu nggak peduli kita ini di komisi apa. Jadi yang disampaikan ke kita, kesulitan yang disampaikan ke kita, baik dalam pendidikan, dalam hal kesehatan, dalam hal terkadang terkait hukum dan sebagainya, mereka nggak akan menanyakan di komisi apa Pak, bidangnya apa, tidak. Jadi menyesuaikan, tidak akan ya. Jadi semuanya disampaikan aja. Semampu kita bantu apa yang menjadi persoalan di masyarakat. Hal yang paling menantang Pak selama jadi DPR ini apa Pak? Yang paling menantang mungkin kegiatan olahraga jadi berkurang. Oh gitu. Soalnya hobi olahraga. Iya. Oh jadi hobinya olahraga. Olahraga. Oke. Selama terus jadi anggota dewan kan otomatis waktunya juga agak berkurang dikit. Iya, agak berkurang. Tapi masih olahraga. Oke, berarti juga Pak Dewan ini nggak hanya sibuk ngurus rapat-rapat tok ini. Berarti juga kan aktif di hal lain, salah satunya juga olahraga nih. Kalau aktivitas lain selain menjadi dewan apa Pak? Apakah olahraga atau apa? Kadang pas senggang saya bernyanyi. Bernyanyi? Ya. Nyanyi apa Pak? Bisa main alat musik? Sedikit. Sedikit apa Pak? Sedikit. Piano kayak atau gitar atau apa? Oh piano juga bisa? Saya nggak bisa. Terus biola itu, biola. Biola. Gini oh, ya. Ya. Nah, itu juga nggak bisa. Oh nggak bisa. Ya bisa apa Pak? Gitar cuma tapi dikit. Oh gitar itu Mas
Kasihlah itu gitar-gitar. Ini mumpung ada gitar nih Pak, ini gitar nganggur Pak, monggo. Mau Coba lagu dibuktikan lah Pak. Katanya kan emang suka main musik nih. Nggak mahir tapi sedikit bisa. Sambil nyanyi Pak. Tapi nggak tahu nyanyi apa, terserah deh. Apa? Wuih. Indah, terasa indah bila kita terbuai dalam alunan cinta. Sedapat mungkin terciptakan rasa keinginan saling memiliki. Namun bila itu semua dapat terwujud dalam satu ikatan cinta, tak semudah seperti yang pernah terbayang menyatukan perasaan kita. Terus Pak dikit lagi tuh, ada refnya enak tuh. Monggo dilanjut. Tetaplah menjadi bintang di langit. Sudah dikit ya? Terus Pak, terus. Boleh nanti disambung lagi. Oh ya? gitu, oke terima kasih Pak. Padahal tak tunggu ini refnya ini, karena ini lagu favorit sih. Oh iya. Iya, enak banget lagu itu. Apalagi refnya. Kalau dibuat nyanyi-nyanyi lagu estetik itu cocok kan ini. Ya, Sobat Ordal pasti relate nih. Yang muda-muda ini terutama juga. Nggih, Pak. Boleh minum? Oh, monggo. Nggih, monggo niku enten Bismillahirrahmanirrahim. Kopi dari Excelsa Wonosalam, Pak, asli Oh Jombang. siap. Nggih. Kita nggak pakai merek-merek yang lain, Pak. Monggo. Monggo diunjuk kopinya, Pak. Dicoba dulu sih. Nggak ngopi dah, Pak. Ngopi. Oh, ngopi. Nggak mungkin kayaknya nggak ngopi itu. Ngopi. Apalagi main gitar nyanyi depannya kopi. Ya, biasanya kan gitu. Nggih. Nggih, pun. Selain gitar, Pak, selain nyanyi apalagi hobinya? Main bola. Kemudian saya juga bulu tangkis. Oh, bulu tangkis juga suka? Ya, Banyak banget, Pak, main bola, gitar. semuanya. Biliar. Biliar Hmm. juga suka. Di Jombang sekarang kan udah mulai banyak ya, Pak ya? Ya. Dulu kan kayak jarang gitu biliar. Berarti Bapak udah lama mainnya? Saya dari muda. Oh, suka dari biliar. muda. Emang sekarang udah tua, Pak? Banget. Emang tua sekarang, Dut. Tapi kan nggak mengurangi interest untuk olahraga kan, Pak? Untuk bermain tadi, main bola, kemudian. Semangat untuk berolahraga masih lah. Oh, masih tetap ya. Oke. Kemudian kesibukan selain di Dewan. Soalnya saya baca kok Bapak punya usaha. Iya, saya membantu. Jadi di keluarga ada beberapa usaha dan saya hanya membantu saja. Oh, membantu. Ya. Gimana itu, Pak? Ceritain dong, Pak. Keluarga di peleburan aluminium itu. Peleburan aluminium, dan jadi kita ambil bahan, kita proses menjadi batangan aluminium itu, kemudian dijadikan, kita juga ada usaha wajan aluminium di rumah. Oh, wajan-wajan iya, panca aluminium gitu ya. Di Jombang di pasar-pasar itu wajannya itu enggak dari mana-mana, bukan Iya. dari luar kota atau dari mana, tapi dari dalam Jombang sendiri. Oh, salah satunya dari Jogoroto itu. Apa cuma di situ aja? Di Jombang ya. Oh iya. Oh, cuma di situ. Saya kira barangkali ada di tempat lain. Kalau di Jombang hanya di Jogoroto, di Oh, di Tambar itu. Jogor. Kalau bagi waktunya gimana, Pak? Juga hobi olahraga, kemudian juga ada usaha kan? Kemudian juga jadi dewan. Jadi Apakah juga terkurangi waktu istirahatnya? enggak lah. Saya enggak, saya hanya bantu saja. Jadi yang fokus adalah adik-adik dan istri saya yang di sana.
Saya hanya sekedar membantu di saat dibutuhkan gitu aja. Tapi kalau dibutuhkannya terus Pak, berarti yang membantunya juga terus? Enggak lah, Oh enggak, ada yang mengelola sendiri ya Pak ya ya? sudah ada Oke. saudara-saudara. Kalau pesan buat anak muda Pak, yang pingin usaha tapi mungkin takut gagal atau ragu untuk melangkah gitu, ada nggak Pak? Anak-anak muda harus mencintai olahraga satu. Nggih. Kalau pagi, sore olahraga, malamnya ngantuk lah. Setidaknya berkurang untuk yang di jalan-jalan waktu malam dan di Nggih. hari itu. Yang kedua, nggak boleh takut. Oh nggak boleh, kenapa nggak boleh takut? Kegagalan itu awal kesuksesan. Hmm. Terus apa lagi Pak? Kalau takut gagal, kapan beraninya? Oh gitu, Iya, singkat padat jelas sih. iya, Oke. Kalau takut kapan beraninya? iya. Oh. Kalau seumpama tetap dilakukan tapi takut, gimana Pak? Tapi tetap takut, tapi ya tetap dilakuin gitu. Nggak boleh, nggak boleh. Jadi kalau sudah diniati ya hilangkan rasa takut itu sudah. Gitu ya. Oke, oke, oke. Kalau boleh tahu sekarang usia berapa Pak? Saya 30-44. 44. Iya, Berarti jadi kepala desa sekitar umur 30-an. 33 tahun. Oh 33 sampai 10 tahun. Berarti masih muda kalau 33 jadi kepala desa. Oh dulunya muda, Iya. iya dulu. Dulunya muda. Kan terus kan 10 tahun kan. Hmm. Jangka panjang itu Pak. Kemudian kan jenengan kan sudah lama ya Pak ya bisnis itu, usaha itu. Kan karena turun temurun dari keluarga. Ada nggak prinsip yang selalu jenengan pegang gitu Pak? Dalam menjalankan aktivitas, dalam menjalankan amanah yang ada, entah jadi kepala desa atau jadi pebisnis atau jadi dewan, prinsip yang selalu jenengan pegang. Yang pertama ya Nggih. harus amanah, Hmm. harus amanah. Jadi di saat apa jujur, Nggih. terus istiqomah, pastinya itulah. Itu aja. Nggih, itu sebenarnya itu aja tapi jalanannya berat sih. Amanah kan berat, jujur apalagi juga, istiqomah juga susah. Ya, jadi kita ini kan harus terus belajar. Nggih, Saya nggak pernah bercita-cita menjadi seorang kepala desa dulu. nggih, Saya juga nggak pernah bercita-cita menjadi seorang anggota dewan. Nah, di saat kita menjabat, mendapatkan jabatan itu kan ada tanggung jawab yang harus kita pegang. nggih. Gitu. Oke, oke. Terakhir Pak, sebelum Kuni akhiri nggih, ada pesan yang ingin Bapak sampaikan tentang harapan, untuk Kabupaten Jombang secara keseluruhan, baik mungkin dari ekonomi atau pendidikan atau kesehatan atau apapun itu deh. Pastinya banyak hal yang dicita-citakan ya, terutama untuk kemajuan Jombang. Kita ingin Nggih, Jombang itu terlihat luar biasa dalam hal apapun. Kalau dibilang, kalau dari dulu disampaikan Jombang kota santri, berarti kita memang harus tetap lekat dengan apa yang dinamakan dengan kota santri, pastinya itu. Yang kedua, kita juga punya stadion yang luar biasa. Kita juga pengen jalan-jalan itu nggak berlubang-lubang lagi nggak berlubang lagi ya. ya. Jadi kenyamanannya Nggih. itu, kemudian pengen tidak ada cerita terkait karena keuangan dan sebagainya, karena ketidakmampuan ekonomi dan sebagainya, seseorang ditolak di rumah sakit ataupun Nggih. ditunda dalam hal pengobatan dan sebagainya. Kita ingin pendidikan juga menjadi lebih baik dari yang sekarang ini. Ya, dalam banyak hal semuanya ingin lebih maju. Pengen lebih maju dalam Siap. semua hal. Dan juga Bapak sebagai anggota dewan kan juga tentu saja mengusahakan hal itu kan selama duduk di parlemen. Pernah bosen nggak sih Pak kalau pas rapat atau pas melakukan kegiatan gitu? Enggak lah, Oh enggak. enggak. Jadi
Pastinya semua anggota DPR juga menginginkan hal yang sama. Jadi apa yang di program Bupati saat ini Nggih. itu bisa dilaksanakan dengan baik. Nggih nggih. Oke, Pak. Ada yang mau disampaikan lagi? Apa? Enggak, barangkali Bapak ada pesan atau sesuatu yang ingin Bapak sampaikan kepada sobat Ordal yang menonton podcast ini? Atau sudah cukup? Tetap semangat dan semangat. Oke, berarti harus semangat menjalani hari-hari ini ya, Pak, Siap. ya? Oke ya, meskipun sambil capek-capek yang penting semangat kan, Pak, ya, gitu ya? Iya. Meskipun sambil menyadari kok kayak gini banget hidup, tapi ya tetap harus semangat kan, Pak, ya? Harus semangat ya. Oke oke, terima kasih, Pak. Panggilannya Pak siapa sih? Heru. Pak Heru, beda lagi. Kok tadi Pak Jawa terus Pak Heru gitu. Terima kasih Pak Heru atas cerita kemudian juga pesan-pesan yang sudah dibagikan. Semoga percakapan singkat santai-santai ini juga bisa diambil hikmahnya untuk sobat Ordal yang menonton podcast ini. Kemudian juga terima kasih kepada Pak Heru atas dedikasi dan segala upaya mulai dari dulu menjadi kepala desa selama 10 tahun, kemudian sekarang menjadi anggota dari Komisi A DPRD Jombang, yang juga itu semua bentuk ikhtiar untuk masyarakat Kabupaten Jombang. Semoga juga kemudahan, kesuksesan, Amin, keberkahan, kesehatan terutama juga menyertai Pak Heru dan keluarga. Baik, terima kasih juga untuk Kopi Excelsa, kemudian Air Tiber dan Bang Jatim yang sudah mendukung terus podcast ini. Teman-teman bisa mencoba sensasi rasa kopi dari Kopi Excelsa asli Wonosalam, kemudian Air Tiber yang juga asli dari Jombang, dan Bang Jatim yang sudah lama menjadi solusi keuangan dari masyarakat Jawa Timur. Terima kasih juga untuk sobat Ordal yang sudah mendengarkan podcast ini dari awal sampai akhir. Ingat, hidup bukan soal menunggu badai reda, tapi tentang belajar menari di tengah hujan. Pesannya Pak Heru tadi, tetap semangat, tetap kuat, dan juga kita akan bertemu lagi di podcast episode selanjutnya. Saya Kuni, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.